海域より全航空竜騎兵航空。 Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Drifter. Oke lah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alurnya. Di video sebelumnya, Toyo dan yang lainnya berhasil mengalahkan pasukan bangsawan dan mengambil alih kepemimpinan desa Elf. Cerita dilanjutkan di kerajaan bangsa Carneades. Abe dan bawahannya sedang memeriksa keadaan di luar. Bawahannya memberitahu ia belum bisa melihat para pasukan N, namun ia bisa merasakan keberadaan mereka. Mereka harus waspada karena pasukan N bisa muncul kapan saja. Lalu salah satu prajurit mengatakan, Abe terlalu penakut menghadapi pasukan N. Ia sangat percaya diri dengan ketahanan tembok yang tinggi di istananya. Sudah banyak pasukan yang menyerang, namun selama 100 tahun, tidak ada satupun lawan yang mampu menembusnya. Abe berpikir para pasukan di sana tidak berguna, mereka tidak akan bertahan di hari berikutnya, karena mereka tidak tahu lawan yang akan mereka hadapi. Lalu Abe pergi menuju kapet istana untuk mengecek keadaan kedua drifter tua. Jika kedua drifter itu tidak ingin memimpin, maka negeri itu akan musnah. Mereka akan menang jika memakai kekuatan para drifter. Setelah berdiskusi, bawahan Abe berniat memberikan komando pada drifter tua. Namun, ketua pasukan tidak menerima hal itu. Ia mengira para drifter tua itu hanyalah orang yang aneh. Mereka belum bisa mempercayai yang akan dilakukan kedua orang itu jika menjadi komando. Salah satu drifter menanyakan yang mereka debatkan. Ia bernama Africanus Scipio. Ia langsung menolak setelah mendengar mereka akan menjadi komando pasukan. Lalu para prajurit meledek kedua orang tua itu, karena mereka mengira kedua orang tua itu adalah orang yang bodoh. Meski tidak mengerti bahasa yang mereka katakan, ia tahu bahwa mereka sedang dihina. Situasi semakin canggung ketika salah satu drifter tua itu kebelet ingin membuang air. Karena menahannya terlalu lama, ia pun melihat hal itu, semua prajurit menertawakannya. Dengan kesal, Scipio memberitahu bahwa 1.000.000 prajurit seperti mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Orang tua itu adalah Hannibal Barca. Tidak lama, Abe datang menghentikan mereka. Daripada berdebat hal yang tidak penting, lebih baik mereka segera pergi meninggalkan istana sebelum terjadinya peperangan melawan pasukan N, karena ia tahu tempat itu akan binasa. Lalu Abe merasakan keberadaan pasukan Raja Hitam. Pasukan Raja Hitam sudah berada di sana. Di luar istana, 2 drifter lagi sedang menunggu mereka. Para pasukan N sudah siap menyerang. Abe berpikir mengapa Raja N begitu membenci manusia atau drifter di dunia itu. Lalu Raja N menyuruh bawahan terkuatnya terjun ke pertempuran. Namun satu orang tidak begitu menerima diperintahkan oleh Raja N. Namanya adalah Kurohogan Yoshitsune. Ia akan ikut kepada orang yang menurutnya menarik. Di sana pasukan Carneades mulai kewalahan melawan pasukan N. Karena mereka bukanlah prajurit biasa, berbagai monster berada di pasukan N. Abe melihat keadaan sudah tidak ada harapan lagi. Tidak lama,
Seorang drifter dengan pesawat tempur dikirim ke sana. Abe masih kebingungan orang itu berada di pihak siapa. Namanya adalah Kapten Naoshi si penghancur kano. Naoshi masih kebingungan dengan pesawatnya yang sudah mulai rusak. Ketika pesawat akan mati, ia memukulnya dan secara kebetulan pesawat itu hidup lagi. Ia tambah kebingungan melihat di sekitar banyak monster yang aneh dan orang-orang yang menunggangi naga. Lalu Hijikata dengan mudahnya masuk ke dalam istana. Mereka membantai habis pasukan Karniades. Melihat orang-orang yang disiksa, Naoshi mengingat kejadian yang menimpanya dulu. Ia tanpa pikir panjang membelokkan pesawat ingin menyerang para pasukan naga. Dengan semangat sujuran, ia berperang membantu manusia. Di tempat lain, Abe berniat lari menyelamatkan para drifter. Dengan bersungguh-sungguh, Abe meminta para drifter mengalahkan Raja Hitam. Lalu mereka pun akan bertarung meskipun peluang kemenangan hanya sedikit. Abe memberitahu jika mereka bergabung dengan samurai di kastel terbengkalai, kemungkinan ada harapan mengalahkan Raja Hitam. Di perjalanan, mereka dihadang oleh pasukan En. Tetapi kedua drifter itu mempunyai senjata yang mampu membabat habis mereka. Setelah keluar, mereka dihadang oleh satu naga. Beruntung di sana Naoshi menolongnya. Berkat Naoshi, Abe dan para drifter bisa kabur dengan selamat. Goblin no tokusentai ga 274機は遺体ですな。 Raja En masih belum puas dengan penyerangan itu. Ia tetap akan mencari manusia dan melenyapkan mereka. Shin berpindah ke tempat Toyo. Ia menemukan wanita yang selalu mengintai mereka. Nobu mendengar wanita itu berbicara dengan bahasa Jepang. Lalu Toyo dengan pemaksanya meminta wanita itu memberitahu segalanya. Wanita itu memberitahu bahwa dirinya dari organisasi penyihir Oktobris. Namanya adalah Elminu. Karena Elminu berbicara terlalu cepat, Toyo gagal paham dengan yang ia katakan. Lalu dengan serius Elminu memberitahu ia ditugaskan untuk mengumpulkan para drifter untuk melawan Raja Hitam. Mendengar hal itu, Toyo dan yang lainnya tidak ingin melawan pasukan En. Di dalam kastel, Elminu menceritakan semua yang ditarik adalah drifter. Lalu ada juga yang ditarik namun mereka bersifat kejam dan jahat. Merekalah yang disebut En. Tetapi Toyo masih belum mengerti yang Elminu katakan. Lalu Yoichi menanyakan mereka bertiga harus berada di pihak yang mana. Elminu menjelaskan lagi detailnya bahwa prajurit En adalah manusia yang kejam. Mereka tidak akan mengerti candaan karena mereka memiliki kebencian yang mendalam pada dunia itu. Pada dasarnya rasa kebencian itu muncul saat mereka hidup di dunia sebelumnya. Untuk itu Elminu dengan sangat memohon kepada mereka untuk membantu melawan pasukan En. Nobu dengan serius menanyakan apa yang akan dilakukan oleh organisasi Oktobris. Sejujurnya, ia sama sekali tidak peduli dengan monster atau yang lainnya. Elminu menjelaskan para anggota Oktobris hanya mengumpulkan para drifter. Dan untuk tambahan pasukan mereka meminta bantuan kepada raja dan bangsawan. Lalu para drifter akan mengkomando pasukannya. Nobu menertawakannya karena cara penaklukan di wilayah dunia sama saja. Bangsawan feodal berperang pada kekuatan militer. Seperti itulah cara kerja feodalisme.
dan tak ada satu orang pun yang akan memberikan komandonya pada orang asing. Dengan pilihan terakhir, Nobu mengatakan Drifter harus mengambil alih kerajaan. Dengan itu menyatakan Nobu dan yang lainnya akan mulai kampanye, dan Toyo sebagai pemimpinnya. Awalnya Toyo tidak menginginkan ia menjadi seorang pemimpin. Yoichi memberitahu Toyo telah menjadi pemimpin saat duduk di hadapan para elf. Ternyata Toyo tidak memikirkan sampai sejauh itu. Elminu awalnya meragukan mereka bertiga karena mereka berperilaku tidak jelas. Namun ia sedikit tenang karena gagasan mereka yang menarik. 国王に竜騎兵4機でございます。なさるのですか? Shin berpindah ke tempat Raja Hitam. Bawahannya memberitahu bahwa mereka telah berhasil sepenuhnya menghancurkan tembok utara Karniades. Ia bernama Rasputin. Raja menanyakan beberapa korban di pihak mereka. Jumlah korban di pasukan Goblin ada 274. Di pihak Kobold di baris depan 345. Ditambah 4 kavaleri udara Dragner. Namun kehilangan 4 Dragner merupakan pukulan berat bagi mereka. ならば人ならざるを得。 Lalu ia menyuruh Rasputin untuk pergi mengejar para Drifter yang kabur. Raja tidak ingin para Drifter bergabung. Ia menyuruh mencari dan membunuh mereka. Pembasmian manusia tidak akan berhenti sampai semua manusia lenyap tanpa tersisa. いいんだ。どうするもこうするもあるもんか。それに麦畑も半分以上焼けてしまった。もう放棄するしかねえ。 Shin berpindah ke tempat elf. Mereka kebingungan apa yang akan dilakukan untuk kedepannya. Karena mereka membunuh kesatria bangsawan. Semua ketakutan jika para bangsawan tidak akan memaafkan hal itu. Lalu Yoichi datang berniat berbicara dengan para elf. あるよあるよあるよ勝ち目何言ってか分かってねえ。すごいでしょうちの師匠 Toyo berpikir mereka tidak akan mengerti bahasa yang ia katakan. Lalu ia meminta saran kepada Elminu. Elminu memberikan ajimat yang dibuat oleh Abe. Jika memakai ajimat itu, mereka akan fasih berbahasa elf. Yoichi sangat depresi mendengar bahwa ada benda seperti itu. Ia bertahun-tahun dengan susah payah mempelajari bahasa mereka. おめえなんか変な。 10月期間大師匠という Ia menempelkan jimat itu di dahinya, tetapi Yoichi bukannya fasih berbicara, ia malah seperti vampir Cina. Nobu melihat ajimat itu sama seperti ajimat yang dibuat kosmologis Saman di Kyoto. Ia mempertanyakan siapakah pemimpin dari organisasi penyihir itu. Nobu menanyakan tentang para elf dan manusia dulu. Elminu memberitahu bahwa beberapa dekade yang lalu, para manusia menyerang dan mengalahkan para elf untuk menaklukkan mereka. Sejak saat itu, para elf menjadi budak. Para elf memiliki umur yang panjang dan juga sangat angkuh. Lalu Nobu menunjuk Toyo yang seharusnya berbicara di situasi seperti ini. Toyo sangat kesal karena lagi-lagi dibebani oleh Nobu. 恥ずかしくない法で食いて死ぬか。走って国が欲しくないわけないだろう。 Para elf terkejut mendengar perkataan Toyo. Ia memprovokasi para elf untuk melawan para bangsawan dan memiliki negara sendiri. Sejujurnya, para elf juga tidak ingin pasrah dan ingin negara mereka kembali. Toyo dengan gagahnya mengatakan kita akan merebut kembali semuanya. Melihat penampilan Toyo yang berani, mengingatkan Nobu pada seseorang di zamannya. Toyo menanyakan lagi mengapa ia harus menjadi pemimpin. Seharusnya Nobulah yang menjadi pemimpin. Nobu lebih memilih mengendalikan semuanya di balik layar. おいは島津豊久。おいは織田。ボケくだらんことを言うなや。なんじゃくさ。こうしている間にも漁師の。 Satu elf menyuruh mereka berhenti bercanda karena kemungkinan para pasukan bangsawan menuju ke sana. Nobu dengan serius mengatakan hal itu bukanlah mungkin lagi karena para pasukan pertama tidak kembali
Hal itu membuat para bangsawan mengirim lebih banyak pasukan. Yoichi mengira pasukan bangsawan akan datang dalam 4 hari. Tetapi Nobu berpikir mereka akan tiba 3 hari. Lalu Nobu meminta saran dari Toyo sebagai pemimpin. どうするかね、豊久。兜はともかく剣を使える奴がほとんどとして弓矢を作っておる。なんか Keesokan harinya, mereka mengumpulkan pedang dan zirah dari pasukan yang tewas kemarin. Dan para elf memulai membuat panah. Nobu berniat mengganti pedang dengan tombak untuk jangkauan yang lebih panjang. 兵の屍を混ぜておいた。小石に埋めても同じことだ。腐って虫に食う。 Setelah itu, Nobu menunjukkan sisa tubuh pasukan yang tewas. Ia menaruh tubuh mereka di sebuah lubang di dalam hutan. Nobu berniat menggunakan tubuh mereka menjadi kalium nitrat, namun membutuhkan waktu 2 tahun untuk dapat mengolah bahan itu. Ia memakai teknik Iko zaman dulu. Untuk itu, hutan dilarang dimasuki oleh siapapun. おお、すごい。弓がもともと得意なんですよ。長く Di tempat lain, Yoichi mengajari para elf cara memanah. Di sana, para elf dengan cepat belajar menjadi pemanah handal. Bangsawan elf memang memiliki bakat pemanah dari lahir. Di dalam kastel, Toyo menyuruh para elf merebut kembali istri dan anak-anak mereka. Nobu menyadari Toyo adalah pejuang berbakat. Dia memiliki kemampuan yang diperlukan sebagai panglima perang dan bukanlah sebagai penguasa. 大げさじゃないか。それがドリフたちに殺されたって話だ。どういうことだ。どこへ。 Sesampainya di desa, para pasukan tidak menemukan satu elf pun di sana. Lalu salah satu prajurit menemukan sumur yang sangat bau. Ia mengira para elf membuang kotorannya di dalam sumur. Dan juga ada hal yang aneh di bawah dudukan toilet. Di saat mereka kebingungan, Toyo dan para elf tengah bersiap menyerang pada malam hari. Saat sunyi di malam hari, Toyo menyerang para prajurit. Ia membawa sekelompok elf untuk memancing mereka. Setelah semua prajurit bangsawan dibantai habis, mereka memakai zirahnya untuk penyamaran, untuk menuju ke kastel bangsawan. 定時連絡も絶えたままで本国の戦況も悪化の一途だ。兵を小出しにしては泥沼になる。 Keesokan harinya, atasan masih kebingungan prajurit mereka masih belum kembali. Belum lagi mereka mengirim lebih banyak untuk menyerang desa elf. Tidak lama, satu prajurit melapor bahwa pasukan yang dikirim telah kembali. Bangsawan itu sangat terkejut prajurit itu adalah para drifter dan elf. Toyo langsung menanyakan tempat para wanita elf yang ditahan. Dan betapa marahnya Toyo melihat para wanita elf yang diperlakukan menjadi budak nafsu oleh para prajurit di sana. Toyo mengumpulkan semua prajurit untuk dieksekusi. Para elf sudah tidak sabar ingin membunuh mereka. Tiba-tiba ia dibuat pingsan oleh Nobu. Di sana Nobu mengambil alih komando untuk mengeksekusi para prajurit.
俺にやらせ。 Semua prajurit dibantai habis oleh mereka, terkecuali satu orang yang selamat. Sambil ketakutan, orang itu mengatakan ia baru saja tiba di kastel. Ia belum berbuat apa-apa di sana. Awalnya Yoichi ingin membunuhnya, tetapi elf menahannya karena jika ia membunuhnya, maka mereka semua sama saja. 彼らドリフの噂は瞬く間に周囲にいた村々の娘が各村に帰ってくると激文です。その内 Setelah kejadian itu, rumor para drifter menyebar dengan cepat. Para drifter telah menyelamatkan desa elf dan menyerang pejabat bangsawan rendah. Para wanita elf kembali ke kediamannya dengan membawa surat pernyataan dari Nobu. Isinya menyentuh hati yang membacanya, namun memanipulasi pikiran mereka. Setelah itu, satu persatu desa elf mulai melakukan pemberontakan dan memisahkan diri dari penduduk Orte. 何しろ兵士が足りません。40年間。何を言うか。国空様の Shin berpindah ke kerajaan Orte. Para pejabat sedang membicarakan kekalahan dari kastel timur dan barat. Tidak lama, seseorang muncul memotong pembicaraan mereka. Ia adalah Kansen Jeremy, seorang bangsawan tingkat ketiga. Ia sangat berpengaruh di dalam kerajaan. Ia memberitahu armada mereka telah diserang dan kemungkinan sudah berada di dasar laut. Prajurit di sana diserang oleh pasukan serikat dagang. Situasi mereka sangat kacau saat ini. Belum lagi ada pemberontakan dari wilayah kependudukan. Setelah berpikir lagi, Jeremy mengetahui kerajaan Orte sudah hancur. Ia pun buru-buru kabur sebelum terjadinya peperangan. Ia akan pergi menuju desa F dan bertemu para drifter. 直していい大人なんだからもっとだぞ。お前が王になるための本能寺お祝い嫌じゃ。 Shin berpindah ke kastel tua. Nobu sangat kesal karena Toyo hanya membentuk dewan tetua desa saja, padahal ia bisa menjadi seorang raja. Toyo tidak mengerti banyak tentang strategi dan yang lainnya. Ia tidak bisa membaca hati dan perasaan manusia. Ia bisa saja menjadi raja, namun suatu hari nanti, mereka para elf mungkin menyerang balik mereka. Tetapi Nobu sudah membulatkan tekad untuk menjadikan Toyo sebagai raja. Oke dulur, kita lanjutkan cerita anime ini di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam konten ini. Kritik dan saran silahkan di kolom komentar. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.